Yesus. Kami percaya setiap kami hadir sudah diberkati. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu dan kuasa-Mu di tempat ini. Kami sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Soal ibadah yang sejati itu seperti apa? Nah, ini supaya orang tahu ibadah itu seperti apa sih Pak Gembala? Kalau menurut saya, ibadah yang benar itu ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti dalam perjanjian baru, di dalam kisah para rasul, ya ibadah itu sebenarnya kalau Tuhan lagi bekerja, nggak bisa dibatasin. Nah, sekarang ini fenomena yang ada, terlalu banyak gereja yang, ya menurut pandangan saya, membatasi ya 2 jam ganti, 2 jam ganti, ada yang 1 jam ganti dan sebagainya. Itu jemaat itu cuma dijadikan objek. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Yesus tuh menyampaikan satu amanat agung yang bilang, kepadaku telah diberikan kuasa surga dan di bumi ada di Tuhan Yesus, dan aku perintahkan kepadamu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, aku menyertaimu sepanjang masa. Sebenarnya itu amanat agung yang semua orang tahu. Maksudnya supaya semua orang itu bisa melakukan itu. Jemaat bukan cuma digerejakan, tetapi jemaat harus melakukan. Ya, Makanya wajar kalau Pak Gembala bilang objek, jadi objek aja. jadi objek, sekarang jadi objek. Udah pulang, wah enak, nanti tempatnya yang lebih dingin, pakai AC, pakai yang lebih mewah, bisa buat makan. Jadi ibadah kayak hiburan gitu. Harusnya kalau ibadah ya kalau memang lagi roh lagi menyala, kita kadang-kadang nggak usah lihat waktu ya. Iya. Di situ mungkin Tuhan bekerja, ada orang bersaksi, ada bernubuat. Tapi semua kan sekarang sudah dibatasi karena ada 2 jam. Iya. 2 jam. Lalu ada apa itu ibadah jam berikutnya. Iya. Dan sekarang udah terpola begitu semua kan. Itu Dan bagaimana kok bisa? Iya, terjadi karena akhir zaman gitu. Dan fenomenanya orang kan cari gereja yang banyak, yang gede, nggak kelihatan. Ya sorry aja kalau gereja banyak, gede, ada praktek untuk 2 hal nih. Harus ada kasih, yang kedua harus ada kuasa. Power and love. Kuasa dan kasih. Jadi kalau kita bergereja, kita harus tunjukkan ada kuasanya Tuhan itu gimana. Lu sakit, gua sembuh. Kita doain sembuh. Bersaksi, ya supaya lihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ada. Kuasa. Ya kan? Yang kedua juga, kita kan saling mengasihi. Berinteraksi satu dengan yang lain. Kita mungkin dia punya kekurangan, kita tutupin, kasih menutup banyak dosa. Jadi kita jadi bersahabat, saling mengasihi. Karena hukumnya kan cuma 2. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Hukum yang kedua yang sama nilainya, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, bicara soal ibadah, menurut Pak Gembala, benar tidak itu ibadah dibentuk dengan namanya 1 jam saja atau 2 jam karena ada jam berikutnya? Benar tidak? Kalau ya memang itu waktu itu kan terbentur dengan keadaan jemaat yang terlalu banyak. Ya sorry aja lah. Alkitab nggak pernah tulis buat gereja sebanyak-banyaknya. Di mana-mana harus ada gereja A, B, C, enggak. Padahal kan kalau kembali ke Alkitab, gereja adalah tubuh Kristus. Karena Yesus sebagai kepala. Betul nggak? Nah, tubuh itu harus bersatu. Gimana bersatu? Saingan. Pindahin akuarium satu ke akuarium yang lain. Padahal Yesus kan dibilang, aku kepala. Kita kan tubuh Kristus. Makanya di Alkitab ada ditulis, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia lagi cari tubuhnya. Kapan gereja di satu kota bisa bersatu? Ya kan? Apalagi di satu bangsa bisa bersatu gitu. Bahwa itu punya karunia ini, kita punya karunia, ya sama-sama yuk gitu. Untuk sekarang kan orang berkarunia, punya karunia apa, bikin gereja. Dipakai sendiri. Udah nggak care dengan apa sih lain. motivasi orang bikin gereja?
ibadahkah yang benar? Atau Makanya. apa kalau menurut Pak Gembala? Iya kan? Makanya saya susah ngomong juga itu karena motivasinya ya akhirnya jadi orang yang luar biasa gitulah ya. Nggak ada bicara material di sini. Kalau seandainya kan sudah banyak gereja, ngapain buka gereja lagi di tempat yang banyak gereja? Iya. Karena gereja dibuka untuk ibadah kan? Iya. Nah kalau dia buka lagi, ini gereja-gereja ini hadir di Kelapa Gading ini, datang petobat-petobat baru atau Iya, atau menolong orang-orang yang ada di sekitar sini. buka gereja bukan untuk melahirkan ibadah dan mendatangkan petobat baru, tapi Iya, itu maksud saya. Ini memang agak sensitif saya ngomong gini. Tapi itu keadaan. Dan semua orang pasti ngomong begitu juga lah. Jadi kita mindah-mindahin ikan di akuarium doang. Ya saya lauk lah, dan sana sini tapi itu kan ada dalil katanya. kalau makanannya kurang enak itu Itu ada dalil katanya. ya karena di sana lebih enak, ada mall, ada segala macam mall ya kan, makan dan sebagainya. Makanya jadi objek aja, Iya. dia nggak Akhirnya sadar. motivasinya jadi materi. Iya, tapi nanti kalau ada ya yang meninggal ya kita juga yang ngurus.